Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jomalau, NIM 0548978833. Prodi Sistem Informasi PBJ dari Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktik tugas 2 jaringan komputer. Di sini saya sudah membaca tugas praktik yang diberikan, ada 20 perintah. Baiklah, di sini langkah pertama saya akan membuka CMD. Yang pertama itu CD. CD adalah langkah pertama saya ketikkan dulu. CD adalah menampilkan direktori kerja saat ini atau berpindah ke folder kerja. Nah, folder direktori yang saat ini adalah ini, user Yasser di C. Oke, selanjutnya CLS. CLS untuk menampilkan menu, maksud saya CLS adalah clear screen, digunakan untuk membersihkan seluruh teks atau output yang ada di layar command prompt sehingga layar kembali bersih dan kosong seperti semula saat kita membuka CMD. Oke, selanjutnya nomor 3, CLS slash. Oke, fungsinya menampilkan menu bantuan singkat dan penjelasan mengenai perintah CLS. Menu bantuan. Oke, selanjutnya dir slash. Di sini tampilannya setelah saya di sini menampilkan menu bantuan dengan lebih detail dan daftar parameter dan opsi tambahan yang bisa digunakan bersama perintah dir, perintah untuk melihat isi folder. Oke, selanjutnya nomor 5, ipconfig. Nah, di sini langsung tampil keterangan untuk menampilkan informasi dasar terkait konfigurasi jaringan komputer yang ada di komputer saya. Di sini ada IP address, subnet mask, dan default gateway. Oke, selanjutnya nomor 6, ipconfig all. ipconfig all berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan secara detail, termasuk alamat fisik, MAC address, DNS server, kemudian status DHCP. Tersambung karena saya menggunakan jaringan.
Oke, selanjutnya ipconfig slash tanda tanya. Sini ipconfig slash fungsi menampilkan panduan bantuan dan semua opsi perintah dalam kurung switch yang tersedia untuk ipconfig. Di sini ada bantuan, opsi semua perintah. Nah, di sini ada ipconfig all, renew all. Ipconfig Oke, nomor 7 sudah. Ya, fungsinya tadi panduan, bantuan, dan semua opsi perintah yang tersedia untuk ipconfig. Kemudian ipconfig release. Ipconfig release atau melepaskan untuk atau menghapus alamat IP saat ini yang didapatkan dari server DHCP. Koneksi internet saya akan terputus sementara. Oke, selanjutnya itu adalah ipconfig renew. Nah, ipconfig renew. Nomor 9, ipconfig renew itu meminta alamat IP baru dari server DHCP digunakan untuk setelah rilis menyambungkan kembali internet yang tersambung. Jadi fungsi ipconfig renew tadi untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP yang digunakan untuk setelah rilis untuk menyambung kembali ke internet. Oke, nomor 10 ipconfig display DNS. Ipconfig display DNS. Sini tampilannya. Saya lebarkan dulu. Config display DNS. Nah, di sini fungsi ipconfig display DNS untuk menampilkan seluruh konten dari
cache DNS lokal komputer, dan riwayat yang pernah diakses. Oke, selanjutnya nomor 11, ipconfig flush DNS. Nah, di sini ipconfig flush DNS ini fungsi membersihkan atau menghapus seluruh cache DNS lokal, berguna untuk jika ada error atau perubahan IP pada suatu website. Di sini keterangannya successfully flush the DNS resolve cache, artinya sudah di hapus seluruh cache DNS lokalnya. Oke, kemudian ipconfig ipconfig register DNS. Artinya ini untuk memperbarui pendaftaran nama DNS dan alamat komputer ke DNS secara manual. The request operation request elevation, artinya untuk mengganti, memperbarui atau pendaftaran nama DNS dan alamat IP komputer ke DNS server secara manual. Kemudian ping sudah tidak asing lagi karena sering digunakan. Nah, di sini ping sering digunakan untuk menguji konektivitas dan mengukur waktu respon antara komputer dengan host atau server tujuan. Misalnya tujuan servernya yang kita gunakan, IP-nya, jaringannya apa, nanti tertampil di sini. Dan dia mengukur konektivitas dan waktu respon ya. Sini ada tambahan, jika kita menggunakan ini atau ini akan menampilkan replay dari ping perintah yang kita lakukan. Oke, selanjutnya nomor 14 itu kemudian yaitu adalah network statistik. Sebenarnya ini akan menampilkan jika kita koneksi jaringan yang sedang aktif.
masuk dan keluar tabel routing dan statistik interface. Kemudian nomor 15, yaitu tracer ya. Di sini adalah fungsi tracer ini melacak rute perjalanan dari komputer ke server tujuan melewati router atau hub mana saja. Di melacak perjalanan atau rute paket data dari komputer ke server tujuan melewati router atau hub mana saja. Oke, selanjutnya nomor 16, ping itu gabungan dari ping dan tracker. Fungsinya melacak rute sekaligus menghitung persentase paket yang hilang atau loss pada setiap hub router. Melacak ya. Sini tampilannya ini host list, maximum host, address, sama di sini seperti ping tadi. Kita tambahkan kode ini akan tampil. Oke. Selanjutnya nomor 17, lookup. Nah, di sini lookup ini nomor 17 itu fungsinya untuk mencari alamat IP address di balik semua nama domain atau sebaliknya untuk mendiagnosis masalah DNS server, mencari IP ya. lookup IP address di balik semua nama domain. Oke, lanjut nomor 18, Netstat. Di sini Netstat itu berfungsi network statistik. Nah, di sini menampilkan statistik jaringan yang sedang aktif atau masuk dan keluar. Di sini tampilannya. Oke, selanjutnya selanjutnya tadi yang belum route, yaitu menampilkan atau memanipulasi tabel routing lokal pada komputer. Memanipulasi CLS
selanjutnya itu net. Selanjutnya nomor 20, net. Net itu perintah utama untuk mengelola akun pengguna grup jaringan komputer lokal, share folder dan service. Jadi di sini adalah perintah untuk mengolah dan akun pengguna grup jaringan komputer lokal dan folder, share folder dan service. Ini tampilannya: akun komputer, config, continue, file, group, help, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari praktik tugas 2 jaringan komputer. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dan kritik sarannya diterima. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.